pribadi. Engkau yang tahu isi hati kami pribadi lepas pribadi. Biar Engkau yang mengubahkan hati kami pada hari ini, malam ini ya Bapa. Kami serahkan semua ibadah dari awal hingga akhir. Engkau yang sertai. Kami letakkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya. Ebok tarik ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Kebaktian kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera di tengah-tengah kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan kuasa darah Yesus boleh memberikan sukacita, damai sejahtera, kasih dari Allah turun atas kita semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kita naikkan pujian ya. Ku mau cinta Yesus selamanya ya. Biarlah pujian ini boleh membawa hati kita untuk mengasihi Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa,
Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Hamba-Mu boleh hadir di tengah keluarga Bapak Atak dan Ibu Inhui, bersama dengan anak-anak dan juga bersama menantu dan cucu, boleh ibadah keluarga. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di rumah ini. Penyertaan Tuhan ada juga di tempat ini. Bahkan urapan Tuhan turun atas semua kami yang ada di sini. Kiranya Tuhan sucikan hati kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami, baik melalui perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Sucikan dengan darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sebab Engkau berkata, jika kami mengaku dosa kami, Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, bahkan kejahatan yang pernah kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami boleh percaya terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami, yang menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Dan nama kami masing-masing boleh Tuhan tulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sudah datang 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem Engkau dilahirkan. Di bukit Golgota Engkau disalibkan. Pada hari ketiga Tuhan bangkit dari kematian, memberikan penampakan supaya murid-murid melihat bahwa Engkau telah hidup dan bangkit kembali. Selama 40 hari Tuhan menyatakan penampakan diri. Kemudian Tuhan Engkau naik ke surga. Pada 10 hari kemudian hari Pentakosta, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kami orang-orang percaya, menyertai para rasul, para nabi, para hamba Tuhan saat ini yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani Tuhan di muka bumi. Dan kami terima Roh Kudus yang sudah menginsapkan akan dosa kami. Kami membutuhkan Yesus. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mencintai Yesus lebih dari segalanya yang ada pada kami. Sebab apapun yang kami miliki semua datang melalui berkat Tuhan, melalui pekerjaan, usaha kami, melalui kesehatan yang Tuhan berikan, melalui keluarga, anak yang Tuhan percayakan. Kami percaya bahwa itu semua adalah kasih dan anugerah Tuhan. Kalau malam ini kami boleh berkumpul bukan kebetulan, karena kami tahu di mana kami berkumpul, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sucikan kami
Jadikan hati kami tanah yang subur untuk ditumbuhi benih dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar firman yang kami baca, firman yang diuraikan oleh hamba-Mu boleh memberkati kami dan mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dalam dunia ini, kalau kami tidak mencari Tuhan, maka sia-sialah. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan segala perintah Tuhan dalam hidup mereka masing-masing, di mana Tuhan boleh memberkati, bukan turun tapi menjadi naik terus, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, dan bukan menjadi orang yang berhutang tapi boleh meminjamkan uang bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan boleh turun atas kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami boleh diberkati oleh Tuhan. Masa depan kami penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, sekali lagi jadikan hati kami tanah yang subur, yang ditumbuhi benih firman-Mu. Sebentar kami akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami. Mungkin ada hati yang keras, Tuhan lembutkan sehingga isi firman Tuhan boleh kami terima, dan hidup kami boleh meresponi firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman, karena kami bukan menjadi pendengar saja, tapi pelaku firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ya, yang diambil dari firman Tuhan. Saya ajak kita dari Injil Matius ya. Ya, Injil Matius pasal yang ke-6 ya. Ini berbicara ya tentang kekhawatiran. Injil Matius pasal 6, kita baca mulai ayat 25 sampai 33. Ini sortingin box lu ya, biar nampak. Ada nggak? Coba. Nggak. Kalau taruh gini bisa nggak? Coba lihat di sini. Nampak? Bisa nampak? Hah? Nggak nampak. Nggak nampak muka. Coba bos dulu. Oh, duduk nampak. Oh ya, oke. Matius berapa? Nampak. Ya, oke. Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Gini aja supaya bisa Boksu baca ayat 25, semua baca ayat 26 ya. Oke. Dan kemudian sampai 34 kita baca sama-sama ya. 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 Mulai dari Boksu dulu ya. Ayat 25. Bapak Ibu, saudara-saudari baca ayat 6, nanti ayat 34 kita baca sama-sama ya. Matius itu Injil pertama ya di kitab Perjanjian Baru. Jadi gampang ya. Matius pasal 6 ayat 25, bos mulai dulu ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26 sama-sama kalian. Pandanglah burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam rumah, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu yang itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa menukar. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian, Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidak dituliskan kemudian dibuang dari lagi mendanai kamu orang. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memakan semuanya itu. Ayat 33 sampai 34 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak dibilang kesusahan sehari cukup untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya ya. Jadi tema firman Tuhan di dalam Alkitab kita ini ditulis di sini ya, hal kekhawatiran. Boksu tanya ya, pernah nggak kita khawatir? Jujur aja, Boksu juga khawatir ya. Karena kita manusia ya. Khawatir apa? Di sini ada beberapa hal yang membuat orang khawatir. Makan, minum, pakai ya, termasuk tempat tinggal, betul nggak? Kenapa kita khawatir? Karena kita manusia. Kalau kita alam tidak pernah khawatir ya. Dan kita manusia itu khawatir itu wajar. Kalau misalnya hari ini tidak punya uang, gimana mau makan? Gimana beli sesuatu gitu ya. Tapi satu pelajaran firman Tuhan untuk kita, bahwa orang yang percaya itu seharusnya tidak boleh khawatir, tetap aja khawatir. Nah, gitu. Percayalah kalau di sini Tuhan berkata, ya, bunga bakung itu lebih indah dari pakaian Raja Salomo. Burung aja Tuhan pelihara. Masa anak-anak Tuhan mati kelaparan? Kan nggak mungkin ya. Kita harus bijaksana. Mungkin saat kita dapat banyak berkat, perlu ditabung, jangan dihabis-habisin. Kalau kita perlu irit, makan di rumah, jangan sering-sering makan di luar. Itu contoh ya. Karena apa? Makan di rumah lebih sehat, lebih murah, lebih nikmat saat makan keluarga. Kalau makan keluarga keluar, nggak semua keluarga bisa ikut kadang ya. Nah itu contoh. Lebih bagus, yang lebih baik kita lebih sering kumpul keluarga, makan bersama. Karena persekutuan keluarga itu sukacita. Kalau kita makan di luar, ingat anak kita nggak makan, cucu kita nggak makan, Boksu diajak makan enak. Kadang-kadang berpikir, ya kalau Boksu beda, anak saya nggak makan, pulang saya beli kasih mereka makan. Nah itu Boksu. Misalnya saya makan Kentucky ya, sama semu misalnya, atau Boksu yang makan ya, saya dikasih berkat sama Tuhan. Nanti saya balik lagi, saya akan beli. Saya nggak suruh jemaat beli itu pulang ke rumah Anda. Saya balik lagi, saya beli, saya bawa pulang. Itu kalau dekat. Kalau jauh, besok aku ke pajak atau ke pasar, aku beli, aku masak seperti yang aku makan. Nah, itu makanya Boksu bisa masak. Ya, aku tahu masaknya enak, campurannya apa, karena sering masak, betul nggak? Kayak Bu Inui, makan di Damasus, tahu dia ikan nila kasih masak tahu, kan enak kasih cabai kan? Nah, lebih enak Bu Inui yang masak, betul nggak? Bukan Boksu muji ya, dia tahu masak, dia tahu makan karena pernah makan ya. Sama dengan Boksu ya. Saya kalau masak di Facebook orang lihat Boksu, kayaknya Boksu ciak bebe ya. Boksu tiap-tiap fang ke Facebook ciak-ciak mulu. Ya kan? Memang aku suka masak, ya kan? Tapi aku masak bukan untuk sendiri, kadang aku bagi jemaat, betul nggak? Kalau ada orang kan pendeta nggak mau bagi sesuatu untuk orang. Kalau saya enggak, aku masak sekalian banyak, aku bagi, ya kan? Nah, kalau Boksu share ya, orang bagi saya bagi take and give ya, bahasa Inggrisnya terima dan membagi ya. Jadi saya bersyukur ya, malam ini adalah malam sukacita saya menikmati perjalanan pelayanan ya. Saya sebenarnya cukup lelah ya, pelayanan tuh banyak saya. Nanti saya kasih foto yang orang-orang keluarga yang Boksu doakan ya. Jadi saya pelayanan, saya keliling ya, sama si Hendean Hopeng Boksu ya. Sekarang Hopengnya sudah pergi, tinggal Boksu balik. Nanti dia Hopengnya si Mika itu ya. Nah, percayalah, pasti anak Boksu Hopengnya si Mika, karena Bopeng jiwa. Jadi bersyukur ya, itu punya Boksu, bisa. Oh, punya Boksu. Iya. Jadi
bersyukur ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu tahu ya yang kita butuhkan, misalnya makan, minum, pakaian, rumah. Nah, saya baru masuk rumah ini, begitu saya masuk saya heran. Persis rumah kayak punya Pak Hulu. Apa tukang bangunnya sama? baru aku bilang Iya, saya bilang persis ya. Di belakang, depan kan, itu. makanya aku Iya. dulu waktu pertama Pak Hulu di situ, Nah, kan aku bilang, aduh kapan ya aku bisa beli rumah kayak rumah Pak Hulu, enak kali. Aku pulang bilang sama dia, iya, kesampaian ya. rumah Pak Hulu enak kali loh. Iya. Bangunannya aku bilang. Jadi di sekutanya Pak Hulu sebelah ada orang, ada. Udah dibeli duluan sama orang. Nah. Iya, orang STTC juga yang Iya, beli. iya. Berarti kan 2 pintu aja, Iya, satu 2. dia beli. Iya. Berarti nggak ada lah, kan aku bilang kan. Kapan lah bisa beli kayak rumah Pak Hulu, aku bilang. Saya masuk, saya bingung sama rumahnya. Satu bos. Ya. Kan Lalu aku bilang Pak hari Hulu, ini. Pak Hulu kan tidak tahu. Pak Hulu, rumahmu sama rumah Pak Atak Bu Inu itu sama loh, aku bilang. Dia kaget juga. Jangan-jangan yang bangun sama. Ya, baru aku tahu ya. Iya, yang sama. sehari. Ya. Jadi Makanya malam ini upaya saya ya. tidur di sini seperti saya tidur di sana. Ya, puji Tuhan ya, kita lanjut. Dia di atasnya ada kamar, Bu tuh. Ada dia ya. Nanti Bos jelasin. Nah, di sini Tuhan memberikan supaya kita tidak khawatir harus apa yang kita lakukan ya. Yang pertama ya, di ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu ada di surga ya. Kerajaan Allah itu juga ada di bumi ya. Jadi kita mencari kerajaan Allah artinya kita mencari Allah, mencari Tuhan yang kita percaya. Kemudian yang kedua, mencari kebenaran ya. Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan pertama. Kebenaran itu adalah Allah yang benar di dalam Yesus yang kita percaya. Tuhan yang benar ya. Itu tidak ada Tuhan lain kecuali di dalam Tuhan Yesus. Kalau cari Tuhan yang lain, Boksu tidak katakan Tuhan orang lain itu tidak benar ya. Tapi carilah Tuhan yang benar, Tuhan yang punya sorga, yang turun dari sorga dan telah kembali ke surga dan akan kembali membawa kita masuk surga. Siapa dia? Cuma satu, Tuhan Yesus. Betul nggak? Dia dari surga datang, Allah jadi manusia. Kok bisa Allah jadi manusia? Karena dia maha kuasa. Kalau dia tidak maha kuasa, tidak mungkin perempuan ya yang belum menikah yaitu Maria bisa hamil. Kalau tidak ditiduri laki-laki ya nggak bisa hamil, betul nggak? Yang sudah kawin sama orang aja kadang nggak punya anak, betul nggak? Walaupun sudah ditiduri sama suaminya. Tapi ini beda. Roh Kudus yang bekerja, Maria bisa hamil, mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih si Yusuf tunangannya ya. Dia tidak bersetubuh sampai dia melahirkan Yesus, baru melahirkan anak-anak yang lain ya. Alkitab sudah tulis. Nah, di sini menambahkan katanya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Semua loh, kesehatan ya, berkat setiap usaha kita ya, pekerjaan kita. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada orang bisa menghalangi, betul nggak? Satu. Kalau Tuhan yang buka jalan, ada nggak orang bisa tutup jalan dari Tuhan? Nggak bisa. Kalau Tuhan buka jalan, pasti terbuka jalan. Kalau kiri kanan ditutup, ya nggak. Samping depan belakang ditutup, masih ada jalan atas, betul nggak? Iya kan? Tuhan angkat kita, lepaskan dari kurungan itu, diangkatnya kita, dipindahkan ke tempat yang terbuka ya. Jadi saya selalu bilang, kalau semua jalan tertutup, pandang di atas. Karena di atas itu ada Allah, ya kan? Ada Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan memberkati ya, sekarang banyak orang sakit ya. Jadi tadi baru dicerita ya, Boksua, Pocoy Lopun, saya penang.
Lo pun kan tahu ya, dokter ya, obat 3 bulan Opname ya. Habis uang CM lebih ya. Gue bilang, dari mana dapat duit CM? Wong mantu Holang itu orang baik dia. Kalau Holang mantu dapat, mana mau keluar 1 M. Bapak mak mati, anak belum tuh ngongkosin, betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Saya kasih tahu ya, 1 ibu bisa biaya anak 10. 10 anak belum tentu biaya ibu waktu sakit, betul nggak? Kong kali apa kyungan. Kau anak pertama, anak kedua, anak yang bolu ya lu, banyak lu ya lu aku orang, ya kan? Anak orang sekarang kan begitu banyak. Tapi harap saya orang percaya jangan gitu. Ya patungan lu bisa berapa, bisa berapa. Kalau bapak emak masuk rumah sakit ya tanggung bersama. Bolu ya bopian lu, betul nggak? Nggak ada uang ya berdoa lu. Kau Yesus, ya kan harap Yesus bantu. Tapi kita harus jaga. Jangan mudah nggak keluar duit, suruh yang keluar duit jaga di situ. Kan bocengli, betul nggak? Masuk rumah sakit kan harus jaga. Paling nggak anak yang dekat sama papa mama ya, kalau papa mamanya sakit ya. Jadi boksu bukan nyumpain papa mama sakit kita kasih duit, bukan. Andai kata ya, waktu kita sakit papa mama kita udah mati kita, betul nggak? Orang tua yang baik dia seperti harimau. Dengar ya. Harimau walaupun ganas nggak pernah makan anaknya, betul nggak? Lofu, bocah kata haizza. Tapi kalau contoh ya, yang cia haizza itu siapa? Binatang yang suka makan anaknya. Kira-kira binatang apa? Hah? Ular makan. Ada lagi yang kaki 4 suka makan anaknya. Hah? Ya bisa ya. Ada lagi banyak binatang yang agak besar punya. Bosu tanya, anjing makan kucing, anjing makan anjing nggak? Enggak kan? Kucing makan anak nggak? Makan bu. Kucing bisa makan anak bu, walaupun nembaknya sayang. Karena bosu pernah lihat. Tapi benar pandang saya tahu pernah dimatiin sama kucing. Babi juga pernah matiin anaknya karena bosu pernah piara babi. Nah, tapi katanya harimau yang ganas itu, yang galak itu, bawa makan anak pun. Jadi ibu yang baik harus sayang anak. Walaupun pukul ya, anak sekarang itu kalau dipukul beda kami di rotanin masih sayang mami. Kalau sekarang mau keluar dari rumah, udah kuat kakinya ya. Udah mampu dia. Kalau dulu kita mana berani orang tua. Tunduk kita ya. Jadi hormati orang tua itu baik ya. Kemudian terakhir ya, kita lihat di sini. Sebab itu ditegaskan. Sebab itu baca 1, 2, 3. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Bukan hari ini ya, hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup. Jadi kalau hari ini susah cukup, besok nggak usah dipikirin. Kan udah lalu. Bolu ya lo, ya bocah lo ya. Nggak makan ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah lewatin susah hari ini. Kalau besok jangan pikir besok susah nih, belum tentu dapat. Benar-benar nggak dapat. Pikirin yang positif ya. Jadi doa lo, itu artinya lu nembak mama. Mamanya khawatir besok bocah aku. Jadi begini ya, bosok kasih rahasianya. Kita manusia semua khawatir itu biasa. Cuman kalau ada khawatir datang, cepat doa, baru bisa kuat. Bijaksananya bosok kasih tahu, kalau dapat berkat banyak jangan dihabis, simpan. Anak bosok aja kulatih dari kecil. Dapat angpau, gua masukin ya ke bank gitu. Kau punya nama. Nih kayak segini, bikin tabungan junior namanya. Taruh dia namanya anak. Nanti umur 17 uangnya bisa sacap dia. Gede loh, 3 anak sacap udah kau cap. Banyak duit dia jadinya. Kan enggak pernah dimakan dia. Ada duit angpau, ajak dia ke sana. Ini duitmu, bapaknya yang teken. Jadi kalau dia gandeng sama bapaknya, perempuan gandeng bapaknya atau gandeng ibunya. Kami lakukan seperti itu ya. Intan sama mamanya, Markus, Mika sama saya gitu.
Saya yang setor semua. Kalau pergi dapat uang saya kasih. Ya, anak saya tidak minta. Kasih 100, 300. Boksu itu di CMP dulu di Kobeng ya. Dari kecil, dari bayi kayak gini, udah ada nama dia. Orang tidak mikir kenapa Boksu gini. Karena Boksu agak bijaksana. Waktu papa Boksu ya kaya, cerita sedikit. Ya, orang semua datang dia. Waktu miskin lari, kawannya pun lari. Uang nih bawa lari kabur sama orang. Kita bolu ya, bolang ayah. ngomong Hokkien ya. Nggak ada uang, nggak ada orang mau lagi. Kita pergi rumah ditakutnya pinjam uang sama orang kan? Ya, Takutin orang kan? Ya, Bos. Jadi kita bijaksana. Dulu pernah Bos bilang, dapat uang beli logam mulia. Jemaat Metodis banyak yang beli, ada juga yang nggak beli. Ya, sekarang nyesal gigit jari, percuma. Dulu Kim 200.000 lebih sudah suruh beli, bobe gigit jari, sampai tarif 470.000, bobe lagi, bobe katanya nggak beli ya, kena lagi. Sekarang gigit jari. Kim hari ini 1 juta lebih per gram. Kalau dulu lu beli 10 gram itu cuma 500.000, sekarang jadi 1 juta, untung 500.000, betul nggak? Nah, kalau lu punya 1 kilo, beli rumah 3 dari sini ya. Ya, saya beli rumah itu karena Boksu jual emas juga ya. Ini direkam ya. Jadi saya bilang saya pinter, saya nabung. Kalau nabung rupiah nggak akan bisa invest seperti emas logam mulia. Belilah emas logam mulia karena itu yang paling paten investasi ya. Kalau lu beli dolar masih boleh beli, tapi kalau tabung rupiah terus itu akan devaluasi ya. Jadi saya kasih tahu, kalau beli tanah, beli rumah harga 600 juta ya, 5 tahun ke depan bisa 1 miliar, betul nggak? Ya, beli emas dulu harga 300 juta, sekarang jual emas itu dapat 1 kilo, sekarang jadi berapa? Banyak sekali. Nah, itu rahasianya ya. Saya pernah cerita tahun 195 ya. Saya nggak tahu istri saya siapa, siapkan cincin kawin 2, belum diukir nama ya. Saya nggak tahu siapa calon istri saya. Saya beli 2, 5 gram ya. Harga per gram 25.000 tahun 1995. Gitu. Saya beli 2, 250.000. Oke. Sekarang tahun 2023 harga emas 1 juta ya. 250.000 itu 10 gram. Coba kalikan 1 juta kali 10 gram 10 juta, kurangin 250. Uang saya berapa? 9.750.000. Untung berapa? Banyak sekali. Berapa kali lipat? Hampir 90, berapa kali gitu. Ya kan? Yang simpan uang dulu 250, sekarang paling banyak 300.000. Betul nggak? Kan bunganya kecil. Kamu beli emas harga 10 gram tahun 1995 250. Sekarang jual 10 juta, untung 9.750.000. Jadi yang pegang emas, yang punya toko emas makin kaya raya. Karena dia simpan emas. Yang tukang emas tidak simpan emas, melarat dia. Bukan nyindir ya, tapi yang tukang emas simpan emas, dia bahagia. Saya nggak tahu siapa dia ya, tapi itu rahasianya. Karena itu jangan kamu khawatir, jangan kamu menyesal gigit jari. Sudahlah yang lalu berlalu, tapi ingat ya, kita manusia bisa khawatir. Serahkan khawatir pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, buat ilustrasi kisah nyata dalam hidup kami, di mana kami manusia sering khawatir akan apa yang kami minum, pakai, apa yang kami makan, baik rumah, tempat tinggal kami. Kami bersyukur untuk keluarga di sini yang telah Tuhan berkati, tempat tinggal yang bagus, yang baik,
dan juga pekerjaan, usaha keluarga yang boleh Tuhan memberkati, sehingga melalui berkat Tuhan mereka bisa membeli rumah yang baru di tempat ini. Dan biarlah kiranya Tuhan suci dan kuduskan dengan darah Tuhan Yesus, dengan izinkan kuasa roh jahat mengganggu keluarga di sini. Biar keluarga di sini hidup bersama-sama dengan penuh kasih, agape, sukacita, damai sejahtera ada di tengah-tengah keluarga ini. Kalau ada masalah persoalan, mereka selesaikan dengan kasih agape, karena mereka adalah keluarga besar yang telah Tuhan percayakan untuk menempati rumah ini, baik suami istri, baik juga anak dan menantu dan cucu yang tinggal di sini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Demi nama Yesus yang percaya kita katakan Amin. amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Sesudah itu kita naikkan pujian Bapa. Terima kasih ya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan kita dua ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami, atas nama Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kami, menyertai kami, atas nama Allah Tritunggal memberkati kalian semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima